بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. Saya membaca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan. Amma ba'd. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala tatimmah in qasama an-nasu fil ma'iyyatillahi ta'ala li khalqihi thalathatu qasam. Al-qism al-awwal yaquluna anna ma'iyyatallahi ta'ala li khalqihi muqtadaha al-'ilmu wal ihatatu fil ma'iyyatil 'ammah wa ma'an nasri wat ta'yidi fil ma'iyyatil khassah ma'a thubuti 'uluwihi bi dhatihi wa istiwa'ihi 'ala 'arshihi. Wa ha'ula'i humus salaf wa madhhabuhum huwal haqq kama sabaqa taqriruh. Al-qismu tsani yaquluna anna ma'iyyatallahi li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'ahum fil ardi ma'a nafyi 'uluwihi wa istiwa'ihi 'ala 'arshihi. Wa ha'ula'i humul hululiyyatu min qudama'il jahmiyyati wa ghairihim wa madhhabuhum batilun munkarun ajma'us salafi ala butlanihi wa inkarihi. Ajma'us salafu ala butlanihi wa inkarihi kama sabaqa. Al-qismu tsalits yaquluna inna ma'iyyatallahi li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'ahum fil ardi ma'a thubuti 'uluwihi fawqa 'arshihi. Dzakara hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min Majmu'il Fatawa. Baik. Kata beliau tatimah, penyempurna dari pembahasan sifat ma'iyah dan ulu ini dari jawaban ada syubhat yang dilontarkan kepada ahli sunnah. Kata beliau, manusia pada pembahasan tentang ma'iyah Allah itu terbagi tiga. Maksudnya ada tiga ucapan tentang ma'iyah Allah bersama makhluknya. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya ma'iyah Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya kandungannya adalah ilmu dan cakupan pada ma'iyah ammah dan bersama pertolongan dan penguatan pada ma'iyah khassah. Jadi ma'iyah terbagi menjadi dua. Ada ma'iyah ammah dan ma'iyah khassah. Ma'iyah ammah yaitu ilmu Allah dan ihatah. Kemudian ma'iyah khassah dari makna ma'iyah ammah ditambah dengan makna yang khusus, yaitu pertolongan, penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Penetapan ma'iyah kata beliau ma'a thubuti 'uluwihi bi dzatihi wa istiwa'ihi 'ala 'arsyihi. Penetapan ma'iyah seperti ini bersama penetapan ulu Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya. Maksudnya zatnya tinggi di atas arsy, beristiwa di atas arsy-Nya. Dan mereka ini para salaf
dan madzhab mereka ini yang benar sebagaimana telah berlalu pentakrirannya. Yang kedua, mereka mengatakan inna ma'iyatullah li khalqihi muqtadaha yakuna ma'ahum fil ardh. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di bumi, itu zatnya. Ma'a nafi 'uluhi wa istiwa'ihi 'ala 'arsyihi. Bersama penafian ulu Allah Subhanahu wa taala dan sifat istiwanya di atas arsy. Dan mereka ini adalah hululiyah min qudama'il jahmiyah wa ghairihim. Iya. Hululiyah al-jahmiyah. Wa madhhabuhum batil munkar wa ajama ala butlanihi wa inkarihi kama sabaq. Iya. Ini bersama ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mu'attilah, Jahmiyatul Mu'attilah, kalau ini sama sekali tidak menetapkan, tidak ma'iyah, tidak ulu. Tidak ma'iyah, tidak ulu. Jadi Jahmiyah dua. Ada Jahmiyah Hululiyah, ada Jahmiyah Mu'attilah. Iya, Jahmiyah Mu'attilah ini menafikan dua sifat, ma'iyah dan ulu. Adapun Hululiyah dari Jahmiyah itu menetapkan sifat ma'iyah, itu zat Allah bersama makhluknya, dan menafikan sifat ulu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaquluna inna ma'iyatallahi limuqtadaha ay yakuna ma'ahum fil ardh ma'a thubuti uluhi fawqa 'arsyihi. Ini menetapkan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, yaitu zatnya, bersama itu mereka tetapkan juga Allah di atas arsy-Nya, zatnya. Ini ucapan dari Sufiyah. Ucapan dari Sufiyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, di atas semua makhluknya, zatnya, bersama itu Allah di bumi, zatnya bersama makhluknya. Ini ada dua keharusan yang batil. Pertama, berarti Allah berapa? Dua. Kalau tidak menetapkan Allah dua, berarti Allah terbagi. Dan dua-duanya ini keharusan yang batil. Butlanil lazim yadullu ala butlanil malzum. Baik. Dzakara hadza Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini pembagian dari Ibnu Taimiyah. Pembagian dari Ibnu Taimiyah. Nah. قال رحمه الله تعالى وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية وعلو وكذبوا في ذلك وفضلوا فإن نصوص المعية لا تقضي لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطلا. Kata beliau, dan sungguh mereka ini telah menyangka bahwasanya mereka telah mengambil dengan zahir nusus pada ma'iyah dan ulu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka berpendapat seperti itu dengan sangkaan inilah zahirnya. Inilah zahirnya. Kata beliau, wa kadzabu fi dzalika fadallu. Dan mereka itu pada hakikatnya berdusta, maka mereka pun tersesat. Kenapa? Fa inna nususul ma'iyah, karena nas-nas ma'iyah, penetapan ma'iyah Allah dengan susunannya, bagaimana idofahnya, itu tidak mengandung apa yang mereka sangka dari hululiyah. Maksudnya Allah bercampur dengan makhluknya di bumi. Tidak ada. Kenapa? Karena hal tersebut batil. Wala yumkin wa yakuna, dan tidak mungkin bahwasanya zahir kalam Allah dan Rasulnya itu batil. Batil. Karena kalam Allah dan kalam Rasul itu hak. Falazimul haq haq. Lazimul haq haq.
Bisa? Iya. Jadi itu sangkaan mereka menyangka ini zahirnya. Iya, tanpa melihat, mentadabburi, melihat susunan bagaimana idofahnya dan bagaimana ketentuan dari hak Allah SWT dengan sifat yang Allah SWT tetapkan untuk. Iya, mereka tidak melihat dari situ. Maka kalau mereka hanya melihat dari satu sisi, iya, dengan sangkaan saja, iya, apalagi mereka disebut bahwasanya mereka berdusta, berarti sangat jelas bahwasanya itu bukan dari zahir nusus, bukan dari zahirun nusus. Nah, قال رحمه الله تعالى اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم اقتصار على العلم بل تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. Ini tambih ya dari musannif. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya tafsir para salaf untuk sifat ma'iyah Allah SWT bersama makhluknya, bahwasanya Allah bersamanya dengan ilmunya, itu tidak mengandung pembatasan dari ilmu saja. Ya kan? Kan dikatakan di situ ma'iyah dengan penyebutan ilmu, ya kan? Ya. Jadi pembatas itu tidak membatasi bahwasanya Allah bersama makhluknya, itu Allah mengilmuinya. Tidak cukup sampai di situ, bukan pembatasan. Kata beliau, bal ma'iyah, bahkan ma'iyah Allah bersama makhluknya itu mengandung juga adalah cakupannya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dari sisi Allah mendengar, Allah melihat, iya. Allah menguasai, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, dan selainnya dari makna-makna rububiyah. Ini sebagaimana dalam ayat di akhir ayat ya. Iya. Apa namanya di ayat? Innahu kana apa? Innallaha bima ta'maluna basir. Iya. Innallaha bima ta'maluna basir. Ya kan? Ya, Allah melihat iya dari apa yang mereka lakukan. Jadi tidak sebatas dari ilmu. Iya. Penafsiran dari ilmu dari ma'iyah Allah itu tidak terbatas, tapi mencakup hal yang lain dari makna-makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tambih yang lain. تنبيه آخر أشرت فيما سبق إلى أن tambih akhar. Hah? Nah, berarti yang di atasnya itu ada tambih juga sebelumnya. Jadi sebelum masuk di kalimat ilm di situ tulis tambih. Ada tadi. Antum tidak baca? Ya. Ya. Baca. تنبيه آخر أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. Sekarang beliau akan membawakan dalil tentang penetapan sifat ulu yang tetap dengan 5 dalil. Ya. Kata beliau, telah saya arahkan atau saya syaratkan sebelumnya bahwasanya sifat ulu itu tetap dengan 5 dalil, dan beliau akan menyebutkan dalil-dalil. Pertama, أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على عرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي
وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. Tidak ada. Baik. Beliau membawakan dalil dari sunnah dulu, dari Al-Quran. Kata beliau, adapun kitab maka berjenis-jenis pendalilannya terhadap sifat ulu Allah Subhanahu wa taala. Kadang datang dengan lafaz ulu wal fauqiyah. Kadang juga dengan lafaz istiwa wal 'alal arsy. Iya. Ini sama-sama menunjukkan sifat ulu. Baik. Ulu dengan istiwa ini ada 5 perbedaan. Ya kan? Masih ingat? Hah? Iya, coba hadirkan dulu satu-satu. Ibnu Khalid. Kalau ulu dia sifat dzatiyah, kalau istiwa sifat fi'liyah. Hasan. Sifat ulu dzatiyah dan istiwa fi'liyah. Gimana? Ditetapkan oleh 5 tadi. Kalau istiwa ditetapkan oleh 3. Sebutkan. Kitab, isma, fitrah dan akal. Kalau istiwa Kitab, sunnah dan ijma. kitab sunnah dan ijma. Sunnahnya ini disebutkan tapi dengan hadis yang lemah. Ya, baik. Perbedaan ketiga. Ikhlas. Siapa yang mendustakan istiwa, maka dia menolak 5 dalil. Menolak 3 dalil. Dan siapa yang mendustakan ulu, maka dia menolak 5. Apa ungkapannya? Apa ungkapannya? Penolakan sifat ulu lebih besar konsekuensinya daripada penolakan sifat istiwa. Iya, penolakan sifat ulu itu lebih besar konsekuensinya karena menolak 5 dalil dibanding menolak sifat istiwa karena hanya menolak 3 dalil. Tapi bukan berarti boleh ditolak. Ya, kalau itu ringan dia sudah, enggak juga. Baik, keempat. Siapa? Angkat tangannya, jangan langsung ngomong. Nah. Sifat ulu terkandung padanya ulu dan ulu paham. Kalau sifat istiwa cuma sifat ulu zat. Iya, sifat ulu yaitu ulu mutlak, qahar, qadar, wa zat. Ya, atau ulu zat wa ulu sifat. Kemudian sifat istiwa itu menunjukkan terhadap ulu az-zat, ulu zat. Terakhir. Al-istima'u yastalzimul ulum wa la yan'akis. Iya, al-istiwa istalzimu al-ulu. Dan sifat ulu tidak mengharuskan dalam beristiwa. Ahsantu. Masya Allah. Kata beliau di sini sifat ulu datang dengan beberapa lafaz. Iya. Seperti ulu wal fawqiyah, istiwa al-arsh wa kaunihi fis sama'. Kaqouli ta'ala wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini ulu. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Fawq. Iya. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Iya. Kemudian amintum man fis sama. Ini lafaz ya, cuman ditafsirkan fis sama dengan 2 penafsiran. Fi bermana ala. Berarti amintum 'ala sama, di atas langit. Atau fi bermana fi sendiri tapi sama bermana ulu karena kullu ma fawqana fa huwa sama. Ya, kullu ma fawqana fa huwa sama. Itu fil ulu. Nah. Kemudian yang lafaz su'ud asya atau urujiha atau raf'iha ilaihi. Seperti ucapan Allah, ilaihi yas'alul kalimut thayyibu. Dengan lafaz yas'alu tapi ilaihi, yaitu naik. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik. Iya, wal 'amalus shalihu yarfa'u. Iya, dan amalan saleh yang mengangkatnya. Ini saya ingat ucapannya Hasan al-Basri. Al-imanu laysa bit-tahalli wala bit-tamanni walakin ma waqara fil qulub wa saddaqathu
al-a'mal. Fa inna Allah Ta'ala qala ilahi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Ya kan? Di mana ini? Sita Mawal Al-Sirah. Ahsantum. Kata beliau, ta'rujul malaikatu war ruhu ilayhi. Ada juga ilaynya, yaitu naik malaikat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah di atas. Kemudian di ayat lain, wa idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya, rafi'u ilayya. Ya, digandengkan dengan huruf jar ilayya. Yaitu diangkat ke Allah, mengangkat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menunjukkan Allah di mana? Di atas. Taratan bila fi nuzuli asya'u minhu wa nahwi dzalik. Nuzul asya' minhu, turunnya sesuatu darinya. Karena turun itu berarti menunjukkan dia di mana sebelumnya? Di atas. Darinya berarti dari Allah, menunjukkan Allah di atas. Makanya kita bisa mengambil dari penetapan sifat nuzul Allah di atas. Allah di atas. Kata beliau ke qouli ta'ala, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Nuzul dengan min rabbik. Ini menunjukkan Allah di atas. Turun dari Rabbmu. Yudabbirul amra minas sama'i ila al-ard. Allah mengatur perkara dari langit. Dari langit ila al-ard, summa ya'ruju ilayhi. Summa ya'ruju ilayhi. Dari minas sama', dari langit. Dari atas maksudnya. Dari atas. Allah mengatur perkara dari atas. Menunjukkan Allah di atas. Allah di atas. Ini dari Al-Quran. Nah. قال رحمه الله تعالى وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا يوم عرفة وهو يخطب الناس يوم. Maksudnya saya tak karena memenuhi syarat begitu. Iya. Hina qalu nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta wa qala Allahumma nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta wa qala Allahumma ashhad wa annahu qala للجارية أين الله؟ قالت في السماء فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. Baik. Adapun dari sunnah, kata beliau, telah ditunjukkan atasnya atas penetapan sifat tersebut dengan beragam jenis. Datang dari sunnah Nabi SAW, dari al-qawliyah, al-fi'liyah, dan ikrariyah.
dari perbuatan Nabi menunjukkan Allah di atas, dari ucapan Nabi menunjukkan Allah di atas, dan pembenaran Nabi SAW bahwasanya Allah di atas. Ya. Jadi datang dalam semua sifat sunnah Nabi SAW, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah iqrariyah. Fi hadisin katsiratin, di banyak hadis, sampai hadis tersebut sampai kepada batasan mutawatir. Ya. Tapi mutawatirnya secara makna. Ya. Kata beliau, wa ala wujuhin mutanawwi'ah, di atas sisi arah yang berbeda-beda, berjenis-jenis, seperti ucapan Nabi SAW ketika dia sujud. Jadi datang dalam bentuk berjenis-jenis, dan datang juga dalam bentuk bagaimana Nabi SAW mengatakan hal tersebut karena dengan sujud. Ya. Seperti ucapan Nabi SAW tatkala sujud, subhana rabbiyal a'la. Ya. Yang disebutkan yang menafikan sifat ulu tatkala dia sholat, dia mau baca ini subhana rabbiyal, bingung dia ditetapkan Allah di bawah, menafikan di atas, tapi dia mau baca suara Allah, maka dia ganti subhana rabbiyal asfal. Itulah bagaimana akidah yang jelek mengantar kepada sesuatu yang jelek. Maka yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Sindi hafizahullah bahwasanya yang paling agung seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan akidah yang benar. Yang paling agung, yang paling bagus, yang paling mulia seorang mendekatkan diri kepada Allah SWT itu dengan akidah yang benar. Karena dengan akidah yang benar ini mengantarkan kepada hal-hal yang baik. Ini buktinya. Bagaimana bisa kau menafikan sifat Allah sedangkan kau sholat, dan dalam sholat itu ada penetapan sifat ulu. Lalu bagaimana engkau berdoa kepada Allah? Orang gila kalau berdoa begini. Pasti orang gila. Sampai orang tidak belajar pasti apa bikin? Cari jangkrik atau apa? Saya berdoa. Katanya Allah di mana-mana, ya kan? Di mana-mana orang berdoa, orang gila saja berdoa ke atas. Karena fitrah. Jadi sangat bagus ucapannya. Bahwasanya akidah yang benar itu hal yang paling agung, paling bagus, paling besar. Jadikan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata beliau, wa qawlihi inna Allah lamma qala al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Ini dari ucapan Nabi SAW. Ucapan Nabi SAW tentang sifat tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qawlihi ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'. Pendalilannya fis sama', tapi datang dalam bentuk ucapan Nabi SAW. Tidakkah engkau mempercayaiku? Sayalah kepercayaan siapa yang berada di atas. Kemudian sabata anhu annahu rafa'a yadayhi. Ini dari perbuatan. Telah tetap bahwasanya dia mengangkat tangannya ketika dia berada di atas mimbar pada hari Jumat. Kemudian berkata, Allahumma aghithna 3 kali. Tatkala seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian mengeluhkan, halakatil amwal, telah binasa harta-harta, kemudian jiwa telah mati, kekeringan, maka berdoa kepada Allah SWT untuk turunkan hujan. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma aghithna. Diangkat tangannya ke atas. Kemudian wa annahu rafa'a yadayhi atau rafa'a yadahu ila as-sama'i wa huwa yaktubu an-nasa yawma 'Arafah hina qalu nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta faqala. Tatkala menyampaikan, saya sudah menyampaikan. Maka sahabat bersaksi, engkau telah menyampaikannya. Kau telah memberikan nasihat. Kemudian kata Nabi SAW, Allahumma shahad, sambil mengangkat tangan, menunjukkan Allah di mana? Di atas. Ini pembuktian dari sisi apa? Perbuatan Nabi SAW. Penetapan sifat ulu dari perbuatan Nabi SAW. Kemudian dari sisi iqrariyah, wa annahu qala al-jariyah aina Allah
qalat fis sama fa aqarraha. Iya. Tatkala perempuan mengatakan fis sama, maka Nabi pun mentakrir akan hal tersebut. Artinya jika perempuan ini salah menjawab, dikatakan Allah di mana-mana, maka Nabi SAW akan mengajarkan dia. Iya. Sebagaimana kebiasaan. Iya. Tatkala Nabi SAW mendatangi perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan dari keluarganya, anaknya. Nabi SAW mengatakan, sabarlah. Iya. Ini adalah ketentuan Allah SWT. Apa kata perempuan? Engkau belum merasakan apa yang saya rasakan. Dalam keadaan dia tidak tahu bahwasanya yang mengajak bicara ini adalah Nabi SAW. Tatkala pergi, datang sahabat. Apa kau tahu siapa dia? Itulah Nabi SAW yang bicara kepadamu. Maka perempuan ini takut. Kemudian berkata mendatangi Rasulullah SAW. Apa yang katakan? Ya Rasulullah, saya telah bersabar. Ya. Nabi SAW memberitahukan itu bukan kesabaran. Innamas sabru bisalatil ula. Nabi SAW jelaskan, kesabaran itu seperti itu, bukan seperti itu. Sama juga ini. Iya. Maka tatkala Nabi SAW tidak mengkomentari akan jawaban perempuan ini, menunjukkan apa? Perempuan benar. Bahwasanya Nabi Allah di mana? Di atas. Jadi takririya. Iya. Jadi kalau kita apa hukumnya bertanya Allah di mana? Boleh. Iya. Nabi SAW tidak larang. Jangan tanya. Nabi SAW bertanya, Aina Allah? Sama. Itu bentuk ta'lim kepada seseorang. Wa qala li sayyidiha tatkala dia mengatakan seperti itu, atiqha fa innaha mu'minah. Ini pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak tahu benar sanadnya atau tidak. Kata siapa yang menyatakan Allah tidak di langit, maka dia telah kafir. Kenapa? Ya, karena pentakriran Allah di atas menunjukkan dia, kata Nabi, lepaskan dia seorang mukmin. Lepaskan dia seorang mukmin. Ya, ini kadang ulama seperti itu ya, keluar dengan ucapan yang sedih. Ya, sedih seperti itu. Menunjukkan pentingnya dari pemahaman tersebut. Ya, bukan berarti apakah dengan meyakini Allah di atas sudah jadi Islam. Tidak seperti itu juga. Tapi bagaimana pentingnya akidah bahwasanya memahami Allah di mana? Allah di atas. Sampai dikeluarkan statement siapa yang meyakini Allah tidak di atas, maka telah kafir. Iya. Telah kafir. Bukan berarti yakini saja sudah muslim kita. Tidak juga. Iya. Karena ketentuannya ada di pembahasan yang lain. Nah, sekarang kita masuk di akad. Sama fiqh. Qala rahimallahu ta'ala wa amma an-naqlu wa amma al-aqlu faqad dalla ala wujubi sifatil kamali lillahi ta'ala wa tanzihihi 'anil naqsi wa 'uluwu sifatu kamalin wal 'uluwu wal 'uluwu sifatu kamalin was suflu naqsun fawajaba lillahi ta'ala sifatul 'uluwi wa tanzihuhu an diddihi. Adapun secara akal kata beliau telah ditunjukkan bahwasanya akan kesempurnaan wajibnya dari kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan wajib untuk disucikan dari kekurangan. Iya. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah, menunjukkan bagaimana kesempurnaan sifatnya dari apa? Burhan-burhan tauhid. Ya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat kekurangan. Ya kan? Sebagaimana yang terlalu di kitab tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala sifati sembahan dari orang-orang yang mereka jadikan sembahan untuk Allah, mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat, tidak menjawab, maka tidak ada haknya untuk dijadikan sebagai sembahan. Begitu pula tatkala Allah menetapkan dia yang berhak, iya. Dan keberhakatan ini menunjukkan bagaimana sifat Allah SWT sempurna, melihat, mendengar, menjawab. Iya. Kata beliau, dan sifat ulu di antara kesempurnaan adalah sifat ulu. Sifat ulu itu sifat sempurna dan lawannya apa? Sufur, sifat kurang. Sama dengan sifat mendengar ini sifat apa? Sempurna dan lawannya sifat tuli ini sifat kurang. Iya. Kata beliau, maka kalau seperti ini, fawajaba lillahi ta'ala sifatul ulu. Maka wajib ditetapkan untuk Allah sifat ulu, karena sifat ulu ini sifat sempurna.
wa tanzihuhu an diddihi, dan mensucikan Allah dari sifat kekurangan, lawan dari sifat ulu itu, yaitu sifat di bawah. Jadi secara akal Allah itu di mana? Allah di atas. Karena Allah yang memiliki sifat sempurna, dengan kesempurnaannya di antaranya adalah sifat ulu. Dan disucikan dari kekurangan. Iya, di antara kekurangan adalah sifat sufur. Sifat sufur. Iya. Nah, قال رحمه الله تعالى وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية di mudhaf semua dalalah daruriyah. دلالة ضرورية فطرية فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك. Kata beliau, adapun fitrah, maka hal tersebut menunjukkan akan sifat ulu Allah Subhanahu wa taala dengan pendalilan daruri fitriyah, secara fitrah. Iya, artinya tanpa kita ketahui, tanpa belajar dan tanpa apa. Iya, perkara yang fitrah dari manusia, tanpa dia belajar, tanpa dia diberitahu, dia tahu. Itu namanya dalil fitri. Kata beliau, fama min da'in aw khaifin faza'a ila rabbih ta'ala illa wajada fi qalbihi daruratan ittijahi nahwa al-ulu. Kata beliau, maka tidak ada pun seorang yang berdoa atau orang yang takut, maka dia pun kaget atau diistilahkan ketika langsung mengarah ketika dia takut atau apa, langsung terarahkan jiwanya, hatinya, iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arahnya ini tidak dapat kecuali ke arah mana? Ke arah atas. Seperti itu. Jadi fitrahnya. Jadi tidak ada seorang yang berdoa, tidak ada orang yang takut. Ketika dia dapati dirinya, kemudian ada rasa kaget, maka dia akan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada penciptanya. Ini pertama. Kemudian tak kala dia mengarah kepada Allah, dia didapati kecuali pasti mengarah ke mana? Iya, arah atas. Maka dikatakan illa wajada fi qalbihi, kecuali pasti ada dalam hatinya, didapati secara darurat. Apa artinya darurat? Tanpa dipelajari, tanpa disadari, ya, mengarah ke mana? Mengarah ke atas. Iya. Mengarah ke atas. Kata beliau, la yatafid an dzalika yamnatan wala yusratan. Tidak sama sekali dia menginginkan untuk menghadap kiri atau kanan, enggak. Nah, ini seperti kisah dari siapa? Al-Hamadani. Ya. Tatkala dia mendatangi gurunya, ya, gurunya sudah menolak sifat dengan dalilnya. Dalil sunnah Al-Quran sudah ditolak. Tidak, ini dia takwil kiri kanan dia. Dalil akal ijma' sudah habis semua, tidak ada yang tersisa. Sisa satu. Tadi kalau kau sudah, iya, saya percaya dengan penolakanmu, tapi coba kau arahkan ya, bagaimana saya bisa bantah fitrah saya. Kenapa setiap saya ada sesuatu yang merasa saya tidak senang, merasa saya gelisah, selalu hati ini mengarah ke atas. Kenapa bisa? Coba antum takwil dulu ini. Iya. Berpikir tidak tahu. Lama-lama dia jawab. Kata gurunya ini, hayyaruni Hamadani. Hamadani membuat saya bingung. Iya. Tidak bisa, fitrah itu tidak bisa. Tidak bisa di apa? Ditakwil. Tidak bisa ditahrif. Karena sudah dari dalam. Iya. Allah sudah fitrahkan kepada manusia bahwasanya
dia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal Rabb-nya. Jadi ini dalil fitrah. Kemudian dikasih contoh lagi. Coba kamu tanya orang-orang sholat. Ya. Tanya diri sendiri saja. Ya. Tapi fitrahnya ini fitrah selamat ya. Bukan fitrah yang sudah seperti itu. Kalau fitrah sudah dicatati, tapi walaupun sudah dicatati, tapi kalau dalam hati, maksudnya paling dalamnya itu pasti mengarah ke sana. Kata beliau, tanya orang-orang sholat, akan berkata salah satu di antara mereka dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la, tanya, aina tattajihu qulubuhum hina dak? Di mana hatimu itu mengarah ketika kau sujud? Kau sujud menghadap mana? Menghadap ke bawah. Ya kan? Tanya di mana hatimu? Menghadap ke bawah. Di mana engkau mengharap ketika subhana rabbiyal a'la? Di mana? Iya. Diganti saja subhana rabbiyal asfal itu susah untuk dibayangkan, bagaimana bisa? Ya kan? Kenapa? Karena memang jiwa sudah tertanamkan dalam hati bahwasanya Allah itu di atas. Fitrah manusia secara asal bahwasanya Allah di atas. Jadi ketika mau dirubah itu susah. Bahkan mau ditakwil pun enggak bisa. Jadi tanya diri kalian sendiri. Kalau antum sholat menghadap ke bawah, antum sujud, letakkan jihad kalian di bumi, tapi hati kalian kemana? Mengarah ke atas, mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Terakhir ijma'. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Jangan sampai saya salah menjelaskan lagi. Sudah fokus, ya. Dalam hadis dilarang berfoto dalam keadaan memutus hubungan, dalam keadaan marah. Sama juga ini, jangan mengajar kalau lagi tidak konsentrasi, jangan sampai salah paham. Baik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.